Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Hendri Wijaya selaku pemandu acara pada kegiatan podcast It's Me Orwil Sus Bogor menyampaikan atau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalahu minna wa minkum. Taqabbalahu ya karim. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat mulia sekali, yang mungkin suaranya ataupun namanya sering kita lihat di televisi ataupun di media-media sosial lainnya. Ya. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas, saya mungkin perlu membacakan siapakah beliau. Beliau ini adalah Bapak Kiai Haji Dr. Honoris Causa Muhyiddin Junaidi LCMA. Riwayat pendidikan beliau adalah beliau pernah pesantren di Gontor, Jawa Timur. Kemudian S1-nya di Blemik University Libya dan S2-nya adalah di South Pacific Fiji dan mendapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari World College Libya University. Beliau ini pernah menjabat sebagai ketua atau wakil ketua MUI periode 2018-2020, kemudian ketua LKHI Muhammadiyah Pusat tahun 2018 sampai 2022. Demikian sekilas tamu kita yang hadir pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan menyapa saya panggil ini Pak Kiai ya, karena ini juga guru saya gitu ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sehat-sehat saja Pak Kiai? Bagaimana Alhamdulillah, Ramadan penuh berkah. Walaupun banyak kegiatan, ya sejauh ini masih tetap bersemangat. Ya, baik, semangat itu menjadi kata kunci ya. Bapak Ibu semua, topik kita pada kegiatan serial podcast hari ini adalah tentang makna Idul Fitri dan peran cendekiawan Muslim. Nah, langsung saja ke topik ini Pak Kiai. Nah, sebenarnya arti dari Idul Fitri ini apa ini Pak Kiai? Sebelum saya menyampaikan tema dari diskusi kita pada kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Miladiah kepada semua pemirsa tercinta umat Islam dan bangsa Indonesia. Semoga Idul Fitri tahun ini menjadi yang lebih baik daripada Idul Fitri tahun-tahun yang terdahulu. Amin. Dan kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 segera hengkang dari wilayah Indonesia tercinta. Amin. Dan kita semua bisa beraktivitas secara normal kembali setelah mengalami berbagai macam batasan-batasan dan hidup new normal sejak 1,5 tahun yang lalu.
Bagi umat Islam, Idul Fitri sangat dinanti-nantikan, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tetapi di kawasan Asia Tenggara, Idul Fitri itu lebih semarak daripada Idul Adha. Yeah. Dan berbeda dengan di Timur Tengah, bahkan di beberapa belahan dunia lain, di mana Idul Fitri jauh lebih semarak. Bagaimanapun secara substansi, Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah alamiah umat manusia. Nah, fitrah manusia cenderung berbuat baik, cenderung melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi manusia lain. Hablum minan nas, hablum minallah. Dan kita tahu bahwa dalam Islam kita sangat menghormati apa yang kita kenal hubungan antar manusia dengan manusia, antara umat Islam dengan umat Islam, dan antara warga negara kita, ya, yang namanya ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Oleh karena itu, dalam Islam juga ditegaskan bahwa mereka yang berhak menikmati dan merayakan hari Idul Fitri ini adalah, yang pertama adalah mereka yang sudah sempurna melaksanakan puasa selama bulan Ramadan secara penuh. Nah, yang kedua adalah mereka yang ketaatannya bertambah. Dan yang ketiga, mereka yang tentu saja siap untuk melakukan perubahan, reform, dan tajdid bagi kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah pepatah Arab itu dijelaskan, laisal idu liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Ya, Idul Fitri bukan bagi mereka yang menggunakan pakaian dan busana-busana baru, celana, sendal, sepatu, dan lain sebagainya. Tetapi yang berhak merayakan hari Idul Fitri adalah yang ketaatannya bertambah. Oleh karena itu, proses yang dilakukan selama 1 bulan, pelatihan mental spiritual, kedisiplinan, menjaga lapar dan haus, menjaga disiplin, dan lain sebagainya, menjaga waktu, itu insya Allah dapat dipertahankan pada 11 bulan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya kita bangsa Indonesia bisa berubah. Yang dulunya malas menjadi rajin, yang dulunya suka santai dia lebih giat lagi, dan yang dulunya biasa membuang-buang waktu, dan insya Allah setelah masuki Idul Fitri kita akan sangat menghargai waktu kita, karena waktu itu adalah uang. Time is money, kata pepatah. Dan di dalam bahasa Arab itu ditegaskan, al-waktu kasayf illam taqta qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang yang tajam. Apabila Anda tidak mampu menggunakan pedang tersebut, maka bisa saja dia akan mencelakakan Anda. Ya, mudah-mudahan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, di hari Idul Fitri ini memiliki rasa optimisme yang lebih tinggi, percaya diri bahwa musibah yang masih mereka derita, pandemi COVID-19 ini, insya Allah memiliki hikmah yang tinggi, dan mereka tidak akan putus asa, insya Allah. Baik, Pak Kiai.
tadi saya tangkap ada suatu kata yang penting, yaitu salah satu arti atau makna dari Idul Fitri itu adalah adanya perubahan. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya Pak Kiai ya, bukan berubah malah menjadi yang tidak baik. Gitu. Nah, topik kita adalah tentang makna Idul Fitri untuk mengokohkan peran cendekiawan Muslim. Nah, mungkin sebelum ke situ, mungkin Ustadz Pak Kiai perlu juga menyampaikan kira-kira definisi cendekiawan itu dalam perspektif Islam itu apa itu Pak Kiai? Apakah siapa saja yang termasuk dalam cendekiawan ini? Terima kasih. Kalau kita baca literatur yang sudah dijadikan sebagai rujukan, taken for granted, dikatakan bahwa cendekiawan itu adalah orang-orang yang alim. Orang yang alim, orang-orang yang knowledgeable, yang memiliki ilmu pengetahuan. Dulu tidak ada perguruan tinggi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah belajar dan beliau seorang ummi. Juga para cendekiawan setelah itu, katakanlah sebelum abad pertengahan, seperti Imam Ar-Razi, Ibnu Sina, Khawarizmi, dan lain sebagainya, mereka itu adalah cendekiawan yang tidak pernah belajar di perguruan tinggi. Nah, cendekiawan dalam pandangan Islam adalah seorang hamba Allah yang memiliki ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu didedikasikan untuk berkhidmat kepada umat manusia dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Cendekiawan atau intelektual atau scholar adalah manusia-manusia yang diberikan keunggulan komparatif dibanding hamba-hamba Allah yang lain dan siap untuk mengabdikan dirinya bagi tujuan kemanusiaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ada kurang lebih sekitar 20 ayat di dalam Al-Quran yang secara spesifik membahas tentang arti cendekiawan. Nah, cendekiawan dalam bahasa lain itu dikenal ulul albab. Ya, albab itu jamak daripada lub. Jadi lub itu artinya akal. Nah, ulu ashabul uqul, orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semua ciptaan Allah di jagat raya ini diberikan akal. Tapi akal yang sempurna yaitu diberikan kepada yang namanya hamba Allah, insan, yaitu manusia. Nah, dari 20 ayat itu sangat jelas bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori cendekiawan, yang pertama minimal ada 9 kriteria. Dari 9 kriteria itu, dari 1 sampai 9, semua menunjukkan bahwa cendekiawan manusia yang punya ilmu, siap berdedikasi mengabdikan ilmu dan pengalamannya dalam rangka meraih ridha Allah, bukan untuk komersialisasi ilmu, untuk meraih jabatan, meraih tahta dan lain sebagainya. Maka di dalam surah Al-An'am ayat 190, surah Al-Baqarah 179 jelas sekali Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW di satu malam. Kisahnya sangat menarik. Adalah Bilal bin Rabah. Biasanya dia datang ya ke masjid
Masjid Nabawi sebelum datangnya Rasulullah SAW. Dia datang lebih awal, siap untuk menjadi muadzin, mengumandangkan suara azan, suaranya yang merdu itu. Hari itu dia menunggu dan menunggu, Nabi tidak pernah keluar dan belum keluar dari kamarnya. Akhirnya Bilal memberanikan diri untuk mengetuk kamar Nabi. Waktu itu kamar Nabi ya pintunya tidak seperti yang kita kenal saat ini, hanya dengan ya pembatas yang sederhana. Pada saat beliau mengetuk, kemudian membuka kamar Nabi, dia menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang meneteskan air matanya, menangis. Lalu dibiarkanlah, karena tidak etis dia harus bertemu pada saat Rasulullah sedang menangis. Setelah itu berhentilah Nabi meneteskan air mata dan keluar. Ditanya oleh Bilal, "Ma baluka ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis ya Rasulullah? Apakah ada perintah dari Allah? Apakah ada peringatan dari Allah? Apakah ada wahyu yang begitu sangat penting untuk Rasulullah beserta umat Islam? Lalu Rasul menjawab, membaca ayat ini. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, subhanallah. Kata Nabi sampai seterusnya, "Ya Bilal, aku pagi hari ini menerima wahyu." Wahyunya adalah surah Al-An'am 190. Ali Imran. Ya, Ali Imran 190. Nah, kalau seseorang yang tidak memikirkan ayat ini, maka celakalah. Wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang membaca ayat ini kemudian tidak memahami, tidak mencerna dan tidak mengamalkannya. Subhanallah. Berarti Islam sejak 14 abad yang lalu mengingatkan kepada umat manusia bahwa cendekiawan yang punya akal sehat ya itu wajib untuk melakukan research, melakukan kajian tentang segala macam yang ada di jagat raya ini. Ya subhanallah. Jadi kalau cendekiawan saat ini ya hanya punya tujuan untuk meraih jabatan, meraih popularitas, dan untuk kepentingan personal interest, maka itu sangat ya memalukan dan itu tidak sejalan dengan definisi cendekiawan itu sendiri. Nah, kita berbangga tahun 90-an dibentuk ya sebuah organisasi namanya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang saya kebetulan juga sebagai asisten daripada Bang Imad, Dr. Imaduddin Abdurrahim, dan secara langsung bisa mengikuti ya rangkaian pertemuan dari pertemuan. Subhanallah. Dan mudah-mudahan ya cendekiawan Muslim Indonesia yang dulunya sangat populer dan insya Allah tidak akan hanyut dengan ya umur dan berbagai macam kegiatan atau perkembangan yang terjadi di tanah air. Baik. Nah, benang merahnya sudah ketemu ini topik ya, antara makna Idul Fitri dan mengokohkan peran cendekiawan ya. Jadi cendekiawan itu disampaikan oleh Pak Kiai adalah seorang yang diberikan keunggulan komparatif, kemudian mau berbuat untuk masyarakat ya. Yang didasari adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanggung jawab merubah, membawa masyarakat ini kira-kira Pak Kiai ya,
dari zaman kegelapan ke terang benderang. Jadi menerangi atau mencerahkan masyarakat. Nah, menurut pengamatan Pak Kiai ini, Pak Kiai ini kan juga sering ke luar negeri ya, karena juga menjadi di hubungan luar negeri di PP Muhammadiyah kalau tidak salah. Nah, menurut pengamatan Pak Kiai ini peran cendekiawan dunia saat ini bagaimana Pak Kiai? Apakah kalau dulu tadi Pak Kiai dalam sejarah menyebutkan ada Ibnu Sina yang kemudian literaturnya dijadikan sebagai literatur sekarang ya, dijadikan dasar basic riset untuk dikembangkan kemudian menjadi ilmu-ilmu kekinian dalam bidang kedokteran gitu. Nah, pengamatan Pak Kiai ini gimana? Ya, terima kasih. Saya memang alhamdulillah diberikan amanah baik di Muhammadiyah ataupun di Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu pimpinan yang menangani masalah kerjasama internasional dan hubungan luar negeri. Di MUI sudah 10 tahun, sekarang menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan di mana ketuanya adalah Wapres. Sebelumnya wakil ketua umum di mana ketua umumnya juga Wapres. Ya. Alhamdulillah saya melihat di dunia ini jumlah cendekiawan muslim itu terus bertambah. Muslim scholars, muslim intelektual dan ulama, karena kita harus bisa membedakan antara ulama syariah dan ulama non syariah. Tetapi di dalam perspektif Islam tidak beda ya, semuanya itu adalah mereka yang diberikan keunggulan dari sisi ilmu pengetahuan. Di dunia ada ya ICMI, ada Asosiasi Universitas Muslim Dunia, ada ulama, Asosiasi Ulama Fikih, ada Asosiasi Ulama ya regional, dan ada World Islamic Law Society, ada World Muslim League ya, Dewan Muslim Dunia yang kantor pusatnya di Saudi Arabia, dan World Islamic Law Society yang kantor pusatnya di Libya. Ada lagi Majma' Taqrib Bainal Madzahib, dari kelompok yang ingin mempersatukan antara mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam, yang kantor pusatnya ada di Iran. Biasanya itu adalah kawan-kawan kita dari orang Syiah dan Ahlul Bait. Nah, secara umum peran mereka sudah sangat signifikan. Bahkan mereka banyak memberikan kontribusi dan masukan kepada para pemimpin negara-negara muslim di dunia. Memberikan masukan kepada OIC, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam, dan lain sebagainya. Tetapi memang dibanding dengan karya-karya mereka, terutama ya mungkin 2, 3, sampai 4 dekade terakhir ini, mungkin belum begitu signifikan dibanding ulama-ulama dari agama lain. Tapi kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada cendekiawan muslim dunia, karena mereka umumnya adalah para pekerja dan para aktivis di kampus, aktivis di masyarakat, aktivis di sosial kemasyarakatan, dan aktivis di dunia perdamaian. Nah, kalau kita lihat dan kita petakan ya, Asia Tenggara, Asia Selatan, kemudian Timur Tengah, Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Serikat. Nah, kita menyadari bahwa cendekiawan muslim itu masih banyak bermunculan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Tetapi dengan terjadinya perubahan geopolitik di dunia, banyak cendekiawan muslim ini
yang migrasi dan hijrah ke barat dan ke Amerika dan ke dunia lain. Nah, pada saat mereka di negara-negara yang maju tersebut, mereka juga tidak berhenti melakukan kegiatan. Bahkan mereka kadang lebih aktif daripada saat mereka berada di negara asal mereka. Nah, kalau kita berbandingkan, ya ini pengalaman saya pribadi dari Indonesia, kemudian dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Timur Tengah. Kalau sudah berbicara di dunia internasional, justru yang banyak mewarnai pertemuan-pertemuan dunia tersebut adalah bukan dari negara kita, dari Indonesia dan berbahasa Melayu. Justru yang paling banyak itu mendominasi pembicaraan adalah dari negara-negara India subkontinen. Nah, saya menemukan mengapa itu terjadi, karena kemampuan ulama dari Indonesia dari dulu, ya bukan sekarang, itu ada masalah, ada handicapnya dengan bahasa, baik itu bahasa Inggris atau bahasa Arab, sehingga mereka agak sedikit canggung untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka dalam forum-forum regional dan internasional, berbeda dengan kolega-kolega mereka yang ada dari negara-negara lain. Nah, ini memang perlu kita dorong terus untuk saudara-saudara kita di ISMI yang gabung dengan ISMI, memang harus tampil percaya diri menyampaikan ide-ide pembaruan dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat ormas terbesar yang ada di negara-negara Islam juga bukan ada di negara Timur Tengah, tapi ada di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah mainstream of the two biggest Islamic organization in the country and in the world. Nah, faktanya hanya kita belum mampu mengekspor ide-ide, kemudian pendapat, ya buah pikir kita ke dunia internasional akibat the language handicap. Nah, oleh karena itu saya melihat perlu ada kerjasama. Alhamdulillah akhir-akhir ini di era keterbukaan, di era IT yang semakin maju, kita menemukan banyak ulama-ulama kita yang bisa berperan di dunia internasional dan aktif, bahkan alhamdulillah memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran mereka bagi perdamaian dunia. Alhamdulillah sudah mulai diperhitungkan. Nah, saya memang agak iri kalau melihat buku-buku, karya-karya dari cendekiawan muslim yang ada di perpustakaan, di toko-toko buku, baik itu di Asia ataupun di luar Asia atau di Eropa dan Amerika. Itu kita temukan adalah dari saudara-saudara kita yang ada asalnya dari India, Pakistan, Bangladesh, dan yang speaking community, English speaking community. Nah, itulah yang perlu kita tiru. Sebetulnya pemikiran mereka tidak ya begitu unggul dibanding pemikiran para ulama-ulama dari Indonesia. Time has come bagi para intelektual muslim Indonesia untuk mulai memasuki dunia global dan berani menyampaikan ide-ide pembaharuan dari negara kita, sehingga kita bukan hanya dikenal muslim dengan jumlah terbesar, tetapi juga muslim dengan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi umat Islam di dunia dan bagi international community. Baik, terima kasih Pak Kiai atas gambarannya. Tadi sudah menggambarkan tentang peran cendekiawan dunia ya pada saat ini, yang ternyata cendekiawan muslim bisa dikatakan masih kurang ya perannya dibandingkan dengan cendekiawan non muslim. Dan tadi juga posisi cendekiawan Indonesia ya. Nah, ini juga dari pengalaman Pak Kiai, ternyata
cendekiawan Indonesia punya kelemahan yang mendasar saya pikir ya, Ya. yaitu masalah bahasa, sehingga ide-idenya mungkin tidak tersampaikan dengan baik ya untuk bisa berperan di dalam kancah internasional. Ya. Nah, ini menurut Pak Kiai kendalanya seperti itu. Jadi ini jadi catatan bagi IJMI nih. Jadi IJMI saya pikir anggotanya harus segera punya kemampuan bahasa ya, minimal 2 ya Pak Kiai ya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini jadi PR tersendiri. Baik, nah kalau kemudian kita beralih ke nasional nih Pak Kiai. Ya. Nah kira-kira dengan kondisi yang sekarang, itu peran cendekiawan Muslim ini menurut Pak Kiai yang paling urgen ini saat ini apa ini yang harus dilakukan? Nah, untuk cendekiawan yang ada di Indonesia, khususnya IJMI, saya ingin mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh salah seorang guru besar UI, Prof. Sri. Dia mengatakan banyak cendekiawan, orang pintar, pakar, ahli yang saat ini diam karena mereka takut. Kalau bersuara lantang, maka akan kehilangan posisi dan jabatannya. Nah, oleh karena itu, saya mengingatkan kepada ini, janganlah menjadi cendekiawan yang ya akarnya itu seperti jenggot. Jadi jenggot itu akan akarnya di atas, ya, bukan di bawah. Jadi kita harus menjadi cendekiawan yang berakarnya ke masyarakat. Di dalam bahasa Al-Quran, ya asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi fondasi cendekiawan itu harus masyarakat. Dia harus memberikan khidmat ya kepada masyarakat. Baik. Jadi menurut Pak Kiai tadi bahwa peran dari cendekiawan saat ini yang urgen adalah, yang penting adalah bersuara ya Pak Kiai ya. Ya. Mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gitu ya. Kemudian yang kedua tentu adalah berkarya, karena tadi Pak Kiai juga menyebutkan bahwa dasar dari pergerakan cendekiawan itu adalah berbasis pada masyarakat, pada kebutuhan masyarakat atau memperjuangkan masyarakat, gitu ya. Jadi dua hal tadi, bersuara dan berkarya gitu ya Pak Kiai ya. Baik Pak Kiai, ini podcast kita ini Pak Kiai sudah memberikan banyak sekali wacana, kemudian fakta-fakta tadi juga ya, kemudian juga introspeksi untuk para cendekiawan Muslim, khususnya lagi adalah untuk IJMI Orwilsus Bogor. Ya. Terima kasih sekali Pak Kiai, ini sudah banyak sekali yang bisa kami jadikan sebagai bahan untuk kemudian baik untuk berkarya maupun untuk berintrospeksi diri. Ya. Kami berharap mulailah dari Bogor. Ya, karena Bogor itu sangat kesohor ya. Bogor. Dan IJMI juga banyak sekali anggota dan pimpinannya dari Bogor. Bahkan Pak A.M. Saifuddin itu membentuk sebuah pesantren namanya Pesantren Ulil Albab, ya, pesantren intelektual. Maka intelektual yang berhati Mekah dan berotak Eropa dan Jerman, mudah-mudahan ini bisa bangkit dari wilayah Bogor tercinta. Baik Pak Kiai, ini sudah sampai pada tahap terakhir. Nah ini karena tamu kita adalah Pak Kiai, ya kita mohon doanya gitu ya. Doanya agar kegiatan serial podcast ini mendapat berkah dan manfaat. Itu bukan hanya sekedar bicara gitu ya, bukan hanya sekedar wacana, tapi juga nanti bisa terrealisasi sesuai dengan apa yang bisa direalisasikan atau bisa dikaryakan oleh IJMI atau cendekiawan Muslim Indonesia ini, khususnya adalah IJMI Orwilsus Bogor. Silakan Pak Kiai, mohon doanya. Kepada para pemirsa tercinta, khususnya saudara-saudaraku dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia cabang Bogor atau wilayah Bogor, mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Baik itu ibadah yang ritual atau ibadah sosial. Semoga Allah insya Allah mempermudah kita untuk meraih
Lailatul Qadar Amin. tahun ini, dan semoga Idul Fitri tahun ini banyak mendatangkan keberkahan kepada kita sekalian. Kita sudah banyak mendapatkan informasi dan diingatkan bahwa pandemi Covid masih tetap ada dan masih mengancam manusia. Belajarlah dari kegagalan negara yang tidak mampu mengendalikan kasus pandemi ini sehingga menimbulkan kekacauan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, pada doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Covid-19 ini akan segera dicabut dari wilayah Indonesia tercinta. Dan bagi saudara-saudara kita yang terpapar kena Covid ini, terpapar secara kesehatan, terpapar secara ekonomi sosial, dimohon agar bersabar karena itu semuanya adalah ujian dari Allah. Di balik ujian itu ada hikmahnya yang sangat besar. Mudah-mudahan kita tetap optimis, ya, kita tetap percaya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Mudah-mudahan segera ditemukan obat. Antara lain menurut Ibnu Sina, obat yang terbaik adalah rasa optimisme kepada Allah. Jangan kita membangun rasa pesimis. Insya Allah penyakit itu akan segera bisa diobati. Kita baca Al-Fatihah untuk para ya syuhada, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah mereka semua ditempatkan di surga Jannatul Naim. Kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita, dan semua umat Islam yang sudah berjuang bebaskan negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka fil jannatil firdausil a'la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya khairan nasirin. Allahumma ij'al hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wahsyurna yaumal qiyamati ma'al atqiya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al ramadhanana hadha ramadan karim. Allahumma ij'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihat waj'alhum min warasati jannatin na'im. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatu amrina wasil lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ya Allah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta ya Allah rahatan lana min kulli syarr. Ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wa la taj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una aswa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian untuk serial podcast pada kesempatan hari ini yang mengambil topik tentang makna Idul Fitri untuk mengokohkan peran cendekiawan muslim. Kami berharap agar pihak kiai ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, umurnya dan juga ilmunya sehingga tetap bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Amin, amin. Saya selaku pemandu acara pada kegiatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun tindakan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.